Minggu 18 Mei 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bang Bahlil Lahadalia bersama jajarannya menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X. Saya menyebut pertemuan ini sebagai ziarah etis, sebuah penghormatan terhadap sejarah, tradisi, dan nilai yang menjadi akar kekuatan Partai Golkar. Ini bukan sekedar silaturahmi simbolik, tetapi isyarat bahwa politik bisa tetap punya jiwa, dan kekuasaan bisa tetap berpijak pada nilai keadaban. Kita tahu, Bang Bahlil bukan sosok yang lahir dari rahim elit. Ia tumbuh sebagai anak tukang ojek di Fak-Fak, Papua Barat, mengais harapan dari serpihan perjuangan. Ia bekerja serabutan demi menyambung hidup, sekaligus menjadi pelajar yang tak pernah menyerah pada nasib. Dari titik nol, ia membangun dirinya dengan satu senjata yang sangat penting, yaitu daya juang. Sebagai aktivis dan organisatoris, Bang Bahlil memahat jalan politiknya melalui dunia pergerakan mahasiswa. Ia bukan politisi instan yang naik lewat restu kekuasaan, tapi kader yang naik tangga politik melalui pengabdian, loyalitas, dan ketekunan. Langkah Bang Bahlil menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah simbol kesinambungan. Ia menghormati sejarah bukan karena kewajiban protokoler, tetapi karena ia paham partai yang besar adalah partai yang tahu dari mana ia datang. Ia tahu bahwa Golkar bukan sekedar kendaraan politik, tapi rumah besar yang dibangun oleh pikiran dan pengorbanan banyak tokoh, termasuk keluarga besar Keraton Yogyakarta, yang telah menjadi bagian dari napas panjang Golkar sejak era Hamengkubuwono IX. Bang Bahlil tidak datang dengan gegap gempita jargon atau slogan kosong. Ia datang sebagai murid yang ingin belajar dari guru. Ia menundukkan ego di hadapan sejarah, dan itu adalah bentuk kepemimpinan paling murni, keberanian untuk mendengar sebelum berbicara. Di tengah fragmentasi politik yang mengikis nilai, langkah Bang Bahlil mengandung pesan penting, bahwa politik yang beradab dimulai dari etika dalam bertindak, bukan sekedar strategi menang dalam kompetisi. Ia mengingatkan kita bahwa regenerasi dalam partai harus dibarengi regenerasi nilai dari semangat juang, kejujuran berpikir, hingga etika kepemimpinan. Golkar, seperti Indonesia, tidak bisa dibangun hanya dengan pragmatisme. Ia butuh napas idealisme, seperti yang diperlihatkan Bang Bahlil dalam gestur kecil namun penuh makna itu. Ketika anak bangsa dari ujung timur Indonesia berdiri di hadapan Sultan Yogyakarta, kita tidak hanya menyaksikan silaturahmi, kita menyaksikan jembatan generasi, kita menyaksikan politik yang menghormati asal dan menatap masa depan tanpa lupa pada nilai. Bang Bahlil memberi kita contoh bahwa jalan kekuasaan tidak harus menjauhkan seseorang dari akarnya. Ia memberi makna pada kepemimpinan, bahwa semakin tinggi posisi, semakin dalam hormat kepada mereka yang mendahului. Dan mungkin disitulah letak harapan baru bagi politik kita, pada mereka yang tahu bahwa keberanian bukan hanya soal melawan, tapi juga soal merunduk untuk belajar dan bersujud pada nilai-nilai yang lebih besar dari dirinya sendiri. Thank you.